Shalom semuanya. Well, this is one day before New Year's Eve. Saya percaya semuanya sudah excited selama ini liburan anak-anak sekolah juga. Orang tua mesti sesuaikan jadwalnya untuk menemani anak-anaknya bisa istirahat belajar ke sekolah. Dan saya tahu banyak yang berpergian keluar kota. Well, anybody who is able to sit with us for a 1 hour, kita bisa berada bersama Bible study kita ini. Dengan Tuhan akan memimpin kita semua supaya 2024 jauh lebih terencana, lebih baik daripada 2023. Karena semua orang itu hidup dari belajar, dari kesalahan. Jangan sedih ada kesalahan. Tuhan bisa putar balikan kesalahan menjadi tempat untuk kita berpijak untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Apapun yang setan reka-reka buat kejahatan kita, Tuhan, kalau kita serahkan pada Tuhan, bisa putar balikan membawa kebaikan. So, kita akan lanjutkan dengan tamu spesial kita, Pastor Naomi Dodi. Kita akan selesaikan, kita mesti belajar dari pakar yang udah berhasil nih ya. Menyerahkan dan membangun, mempersiapkan kolam daripada menti-menti untuk calon daripada penerus-penerus pengambil tongkat estafet gembala senior yang sudah dengan keringat dan cucuran air mata dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai visi bisa digenapi, mungkin belum penuh tapi 3/4 sudah selesai. Ini saatnya kita para gembala senior atau para pemimpin keluarga, ayah, suami, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, kita nggak hidup selamanya secara fisik. Ada waktunya kita selesai. Nah jauh sebelum waktu itu terjadi, 10 tahun sebelumnya, surat wasiat sudah mesti siap, surat-surat perjanjian, pesan-pesan terakhir sudah mesti bisa dibagikan, tidak mendadak setelah kita nggak ada. Kalau Anda siap semua, mohon selama pelajaran dibagikan, siapkan kertas, Alkitab, catat dan pertanyaan yang timbul di hati Anda jangan ragu-ragu, mohon ditanyakan. Anda bisa kontak ke WhatsApp kantor sekretariat kami, atau kalau Anda tenang, santai, Anda bisa langsung tulis pertanyaan di comment chatnya. Oke, bagi para leaders, para pastors dari gereja-gereja lokal, ini adalah narasumber yang luar biasa. So saya nggak mau lewatkan dan meninggalkan 2023 membawa problem yang sama ke 2024. Ini pengajaran akan nyelamatin kita dari mengulangi kesalahan yang sama. Okay, so we will welcome everybody and please do add question di comment chat or privately di WhatsApp of the Secretariat of the Office of the Ministry, and we're gonna welcome Pastor Naomi to help us successfully, hopefully, whether we have the 10-year span or not, but we know what we are facing. Kita akan menjadi orang yang nyata menghadapi isu yang kita sendiri bikin loh. Dan kita nggak bisa nyalain anybody. We cannot blame anybody. We just have to prepare and be mature to face the fact bahwa kita tidak eternal physically. Okay, so welcome back, Pastor Naomi. Well, it's great to be back with you, Pastor Henry. Thank you. And I'm really, I don't know about you, but I'm enjoying this time of really talking about some of the hard issues that we face as pastors. You know what? I think this topic is so timely. As senior pastors, we have to admit where we went wrong in the past years. Yeah. Why we didn't prepare succession planning, or worst of all, no emergency planning that you taught us last Wednesday about, as you said, you travel so much. You never know, the plane might crash. You never know the car that drive you all the way to the Ulu-Ulu in the Philippines. Whatever it is, or a car breakdown, and you cannot come home on time, and no preparation who's gonna be speaking in the pulpit on Sunday morning till Sunday evening. That's very true. Better tell them in Indonesian too. Ya, jadi dari pesan yang terakhir kita pelajari di hari Rabu kemarin, perlu kita pelajari, bagus sekali kita mendapat Bible study dengan topik ini, di saat kita nih di satu hari sebelum tahun
tahun 2003 berakhir. Akhirnya suatu masa mestinya melahirkan lahirnya musim yang baru, masa yang baru. So 2024 saya berdoa Anda mau belajar dari saya juga, kita nggak mau nunda-nunda perencanaan, pergantian daripada jabatan kita sebagai gembala senior atau presiden direktur perusahaan atau kepala organisasi apapun atau kepala rumah tangga. Wasiat mesti bisa dibikin. Bahkan pesan-pesan emergency melalui video recording. So saya berdoa 2023 kita tenang, kalem, dan renungkan kembali seluruh seri daripada succession plan ini, pengajaran ini. I think we're on the right track. We have the best teaching untuk kita dengar sebagai gembala senior, pemimpin perusahaan yang sudah lanjut usia tapi merasa masih kuat, tetap kita mesti terima faktanya. Kalau ada apa-apa, kita traveling, kita terlambat pulang. Siapa yang akan bicara di mimbar di hari Minggu pagi sampai Minggu petang, sampai Minggu malam? It's really a topic that you could talk about for hours and hours because there's so many kaleidoscope sides to the issue. Karena banyak sekali isu yang tabrakan ya ke dalam hal ini. Banyak sekali kita bisa bagikan luas. Tapi topik ini pasti banyak yang kita akan hadapi di mana kita nabrak sini, nabrak situ gitu loh. Well, Oke, Pak Seno. we closed our last session with James chapter 4, verses 13 through 17. So you might want to turn there in your Bibles. Mari kita buka ke pasal daripada ayat firman yang ditinggalkan untuk Anda renungkan di hari Rabu yang lalu. Yakobus 4 ayat 3 sampai 17. Because in James chapter 4, beginning of verse 13, James is highlighting how short-sighted we really are. Nah, di ayat 13 dengan pesannya Rasul Yakobus ini, kelihatan sekali kita pikirannya picik dan dangkal. The verse read it in Bahasa. Oke, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, semua para pemimpin gereja, generasi apostolik juga. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi Anda lihat di sini betapa piciknya kita bikin perencanaan yang mendadak-mendadak nggak mikirin besok itu ada apa ya terjadi sama kamu ya. Siapa tahu kamu kena kecelakaan, tiba-tiba sakit, nggak bisa khotbah, nggak bisa berdiri, nggak bisa meeting lagi, nggak bisa melakukan tugasnya lagi. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar aja kelihatan lalu lenyap. So I read 13 and 14. Yeah, so because James is really saying the here. You are only thinking about doing this today and tomorrow, but you don't even know about tomorrow. So you're short-sighted when it regards to the future. Jadi kita ini, Yakobus katakan, kita ini bikin perencanaan, hari ini kok aku mau ke sini, dan besok aku mau ke kota lain lagi. Dan kita bikin perencanaan itu semaunya sendiri, tanpa mikir hari esok tuh gimana. Kalau sampai terjadi apa-apa gimana? In other words, you're assuming there's always going to be a tomorrow, that you've always going to be able to do whatever you plan. And that's a false assumption. Nah, ini adalah suatu asumsi palsu dan salah. Karena Anda dan saya berasumsi selalu ada hari esok. Besok pasti datang. Padahal kita nggak tahu besok apa yang terjadi sama kita nggak tahu loh. Mungkin mobil kita masuk got, kita nggak bisa pulang. Kalau kita gembala, terus besoknya hari Minggu siapa yang mau khotbah? Anda pernah pikirkan itu? Jadi kita sangat dangkal, short-sighted. Now we might be able to do that for ourselves, but really as good stewards of the church, we have to provide guidance for the church, right? We have to provide for the guidelines for the church to be able to function even for the what if this happens or what if that happened? What if there was no tomorrow? How would the church carry on without us? Ya memang kalau buat kita sendiri mungkin kita bisa bikin rancangan mau ngapain.
Tapi kalau kita pengurus daripada gerejanya Yesus Kristus dengan domba-dombanya Yesus, kita mesti rencanakan loh kalau apa yang bisa terjadi kalau nggak ada hari esok. Buat kita nggak ada hari besok sama sekali. Apa yang akan diapakan ini gereja kalau si Ibu Indrinya, Pastor Indrinya udah nggak ada lagi. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan mesti ada. Karena ini pertanyaan yang membuat kita bikin perencanaan darurat. In fact, the same thing is true. Come on, think about in your personal family. If something were to happen to you, does your husband or wife know the password to your computer? Do they know the password to your bank to be able to handle your accounts without the money being frozen, so where you have, don't have any access to it? Do each of you know where are your insurance papers and all of these things that we take for granted that we want to protect ourselves? Nobody knows it, but if something happens to us, boom, all that stuff's inaccessible. Jadi contoh ya yang paling simpel aja ya, sederhana. Kalau Anda sampai udah nggak ada lagi, apakah Anda udah ngomong sama istri atau mungkin putra sulung Anda atau kepada siapa Anda percayakan? Apakah passwordnya komputer Anda, istri Anda tahu? Atau putra sulung Anda tahu? Ini kan nggak bisa dibeberin ke orang, tapi Anda mesti taruh di wasiat. Yeah. Apakah nomor bank account Anda, passwordnya keluarga Anda tahu, istri Anda terutama, apakah dia tahu? Nah ini kan nggak bisa ditinggal begitu aja sebelum uangnya dibekukan bank. Oke. Yeah, in other words, actually, the chance of something happening where we would be disabled is even higher than us dying and having to face emergency plans. Nah sebetulnya kasus yang kita hadapi ini itu lebih parah dibandingin bagaimana kita ngadepin kematian, bagaimana perencanaan darurat disiapkan. Yeah, as I mentioned earlier in our last session, there's if something happens quickly, what about who's going to preach or who's going to handle the board meetings? Who has the authority to make decisions or sign on certain accounts? Where are the accounts? We in the middle of all of the grief of the suddenness of something happen, that causes unnecessary confusion. And this becomes something that is, how can you say, it's left to chance, and it may not be the way we want it, because who's going to handle the scope of your responsibilities, and do they have access to the necessary data? Ya sama seperti kalau sampai Anda mendadak nggak ada lagi ya. Atau mungkin seperti kalau para gembala tiba-tiba sakit hari Sabtunya, keselak duri, nggak bisa ngomong, nggak bisa bernapas, mesti masuk ke ICU. Minggu pagi siapa yang khotbah? Minggu sore siapa yang khotbah? Terus yang mimpin rapat majelis siapa? Terus siapa yang bisa taken rekening bank untuk bisa melanjutkan visi yang dibangun oleh gembala seniornya yang belum selesai? Kalau semua ini nggak jelas, bisa kacau semuanya. These are very important, Pastor Indri. Yes. We don't really think about it. We think, well, it will take care of itself. But these things brings confusion, indecision, who's responsible. People get upset, then there's competition, and the church can be torn apart just because there's no steady hand, to lead them forward to what and make. Nah, ini bisa menimbulkan kekacauan yang parah ya. Karena tidak ada tangan yang stabil yang sudah disiapkan. Jadi semuanya kaget, merasa kehilangan, kedukaan, terus bingung siapa yang akan menempatkan posisi itu. This is where, as I mentioned in the last session also, where I wanted to wanted the church to bring in, the church board to bring in apostles that they know, apostles that love the church, or if not apostles, strong spiritual leaders that would come in and be able to, first of all, work
walk the congregation through their grieving process, and then serve as spiritual advisors to help the church through the grieving, through the selection, keeping the church stable so it doesn't fragment. This is it's not people who want to take over your church, but people who are there to just help safeguard it with stability until things are ready to move forward without them. Sama seperti yang saya bagikan di pengajaran yang lalu di hari Rabu, bahwa perlu kita mengerti siapa yang akan menjadi penasehat para majelis dan para pemimpin, calon-calon pemimpin penerusnya. Kalau sampai belum ditentukan penerusnya siapa, seperti saya, seperti beliau, dia memilih 2 rasul yang betul-betul cinta gerejanya Tuhan. Dan tidak ada ambisi pribadi tersembunyi yang gak akan ambil alih gereja itu menjadi gerejanya dia sendiri. Tapi betul-betul mau menuntun para majelis dan para pemimpin gereja itu yang masih muda-muda untuk bisa masuk ke tempat panggilan Tuhan dan visinya Tuhan diselesaikan apa yang diawali oleh gembala seniornya. Now think about this one. In your emergency plan, it could create an extra item in your budget, your finances. Coba mikir seperti ini. Di dalam perencanaan untuk suksesi, bagaimana kalau sampai terlibat butuh disetor budget lebih besar? Apa yang akan terjadi? Someone they need to bring in for to be speakers, or these persons to be advisors, to pay the airfare or pay the train fare, pay an offering until maybe recovery or replacement, their hotel fees. There could be all kinds of extra budgeting items that have to be considered in an emergency. Di dalam kondisi yang darurat, perlu banyak faktor yang dipertimbangkan. Anda mesti ngundang bawa masuk tamu yang mungkin penasihat-penasihat Anda dari luar negeri atau dari luar kota. Anda mesti sediakan biaya pesawat terbangnya, akomodasinya, bolak-balik biayanya, untuk entertainmentnya, untuk sesi pengajarannya, untuk persembahan kasihnya. Apakah penerus-penerus kita itu siap untuk berpikir sejauh ini? Berapa kasihnya? Orang-orang level senior ini berapa persembahannya? Nggak pernah dikasih tahu sama sekali. Apakah persiapan itu perlu? Yeah, we pray it doesn't happen, but it could happen. Memang kita pasti berdoa dong, ini tidak akan terjadi. Tapi bisa terjadi kan? So we want to plan in such a way that we can be careful so that there's not too many changes too quickly, because too many changes too fast can also upset the people in the church. Dan yang penting kita pelajari dan perhatikan dengan seksama adalah jangan perubahan itu terjadi terlalu cepat. Jangan perubahan itu dadakan. Belum tentu jemaat bisa terima. Jadi memang proses ini perlu direncanakan masak-masak. Because if you haven't prepared, then in desperation, the church may look outside and want to hire somebody to come in because they don't know what else to do. Nah, kalau sampai kita tidak ada persiapan darurat sama sekali, bisa jadi kita undang konsultan orang luar dong, masuk untuk berikan advice langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Now, if you haven't prepared somebody and they hire somebody in now from the outside because they think they have just experience, that new person coming in creates another set of problems. This is if the successor is people from outside. In other words, you haven't developed one house, so you go out and you hire someone from some other church or somebody you know and say you take over the church. Is that what you call poaching? That's what I call poaching. Yes. I have to study and research what poaching means. I know how to poach an egg, but I don't know how to poach leader. Poaching an egg is like a fox
goes and steals the egg out of the hen's nest so that there's no eggs there. Uh, Oke, they they ini they take it out of one church then bring it to their church, but then the church they took the person from now has no pastor. uh, So it creates a jadi reaction of problems. jadi ini ada problem lagi nih baru nih Bapak Ibu sekalian. Karena ada isu emergency yang darurat, belum disiapin penerusnya siapa. Bisa dalam kondisi darurat itu kita poaching, tulisannya kayak poach, P-O-A-C-H, poaching. Ngambil orang yang kita kenal, udah jalanin gereja dengan baik di mata kita. Kita ambil suruh jalanin gereja yang kita tinggal secara darurat. Itu sama seperti serigala malam-malam nyuri telur dari induk ayam betina. Diambil telurnya, dipindahin ke kandang lain. Sehingga si induk telur itu gak punya telur loh. Sama aja kayak pemimpin gereja satu dicomot, dipindahin ke gereja kita. Sampai gereja itu tidak ada pemimpin juga. So menciptakan problem baru. No. So you see, you won't move from one problem to another problem. Jadi kita dalam kesusahan kita, kekacauan kita, ya kita ciptakan problem di gereja lain juga. Karena kita comot pemimpinnya. So, because let's say now you bring the new person in, they're very experienced over in their church, but you bring them in now to your church and they don't know your vision, they don't know the staff, they don't know the strengths of the ones that are volunteering. And so, look out, here comes a total restructure of the church. Scary. Nah, kalau sampai perencanaan emergency tidak pernah dipikirkan, disiapkan, nggak pernah bikin rekaman 5 video yang hanya bisa dibuka hari pertama, berarti nggak ada lagi di bumi. Kemudian 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Jadi kita ngambil orang yang berpengalaman sekali mengelola gerejanya yang lain yang dia sendiri kelola. Kita ambil, kita masukin, kita comot, taruh di posisi gembala senior yang absen. Nah, dia nggak kenal staff, dia nggak kenal relawan-relawan di gereja, dia nggak kenal para pastornya, dia nggak kenal kekuatan mereka, kelemahan mereka di mana, siapa mereka. Akibatnya dia restrukturisasi semuanya. Now, when that happens, then the new person coming in obviously doesn't know the staff, doesn't feel comfortable working with them, so they will want to start hiring in their friends that they know. Thus, the staff that's already there can suddenly, say, within 1 year, be out. It's a church is totally transformed again. Nah, karena orang yang dicomot dari gereja lain, ya pengalaman di gereja dia. Dan dia nggak kenal staf gereja yang kita tinggalin secara darurat mendadak. Dia nggak kenal orangnya, dia merasa nggak diterima, dia nggak merasa nyaman, hubungan tidak terjalin, restrukturisasi terjadilah transformasi kembali di gereja yang ditinggal mendadak itu. Dan orang-orangnya yang dia kenal, yang dia biasa kerjasama, diambil dari luar. Akibatnya jemaat gereja yang sudah pastoral, yang sudah staff, keluar semua, diusir semua, nggak bisa dipakai karena nggak bisa kerjasama sama dia. Dia bawa orangnya sendiri ke dalam. And on top of that, I come in new, man, I want to move fast, so I want to make fast changes so we can get moving and I can prove I can handle this thing. And so I could begin to make changes too fast and the culture of the church too fast. I can move people out too fast, and the church goes through mental and emotional frustration. Soon they may leave the church. Nah, dengan dibawa masuknya teman-temannya sendiri yang dia tahu, ngerti dia, dan bisa kerjasama dengan dia sehingga maunya pemimpin baru ini diimplementasikan di gereja yang kita tinggalin.
Terus jemaatnya sendiri dari gereja yang ditinggalin gembala senior tadi mendadak. Para stafnya dengan segala kekuatan yang mereka udah tahu, visi yang mereka udah tahu mesti diapain, itu udah nggak dipakai lagi. Nggak ada hubungan lagi dengan baik. Akibatnya gerejanya, jemaatnya jadi resah karena terjadi transformasi total. Dan akibatnya karena terlalu mendadak perubahannya, jemaatnya pada keluar. Nggak bisa terima struktur yang baru yang mereka nggak kenal. Karena tidak kenal misinya dan visi dari pendeta baru ini yang ngambil posisi yang dicomot untuk dipakai oleh dia. Itu maunya kemana? Dan ternyata beda dengan visi daripada gembala seniornya. But you have to remember, you must always change values before you change structure. And someone coming through that comes in from the outside, they're not going to change values first. They're going to want to change structure first and then impose the new values. Yang problemnya adalah Anda nggak bisa merubah struktur tanpa merubah nilai dulu. So you change value first, baru strukturnya berubah. Kalau di strukturnya dibongkar-bongkar, tapi nilainya kemudian jadi berubah juga. Wah, kacau itu gereja. Udah pasti buyar deh itu gereja. Selalu kalau mau menerapkan transformasi atau restrukturisasi, nilainya dulu dimasukin. Baru perubahan bisa terjadi. This is where how you manage change or how you manage transition past debated, how you manage those things is critical to their success. Jadi di sini kita jelas mendengar bagaimana kita mengelola transisi itu sangat berperan untuk kita bisa mengalami suksesi yang efektif dan berhasil apa tidak. Well, in fact, I would suggest if you can, before you even start your transitioning, call in some pastor who has successfully done transition and or consultant. Bring in someone ahead of time, talk to them, and work out a plan. Nah, sebetulnya Anda bisa sih orang-orang yang ditinggal oleh gembala senior karena kejadian tertentu, ada yang darurat, Anda bisa mengundang konsultan atau para pastor yang sudah secara terbukti berhasil melakukan suksesi, menyampaikan tongkat estafet ke penerusnya. Udah terbukti berhasil, orang itu diundang. Atau konsultan diundang. Jangan Anda comot-comot pemimpin baru. So this is really a critical part of planning in the church. Ini adalah bagian kritis daripada perencanaan suksesi di dalam gereja Tuhan. But problem is, you know, we want to avoid talking about this kind of a topic. But we have to be brave. We have to face the issues. We've got to talk about the topic because it's a normal happening in life to have succession, passing the baton, whether it's in business or whether it's in the church or whether it's in the home. Nah, ini ini hal yang serius ya, yang perlu para pemimpin senior mesti berani menghadapi kenyataan bahwa hidup para senior tuh nggak kekal selamanya. Badan ini ada usianya. Kalau musuh bilang kan 70 tahun, kalau kuat 80. Itu udah kenyataan, udah dikasih limit. Kalau kita nggak berani menghadapi kenyataan ini, kita jadi pikir nggak usah, ini nggak penting, perencanaan ini nggak penting sama sekali. Padahal penting sekali bagi perusahaan Anda, bagi keluarga Anda, bagi organisasi apapun yang melibatkan leadership, dan gereja Anda harus ada perencanaan suksesi yang betul-betul nyata dan sudah disampaikan. And I want to say something. I think I said that, Renji, way back in the very first session we had on this. And that is that pastoral succession is filled with a lot of emotion. There's a lot of
heartfelt emotion. There's a lot of what will happen, the fear, the anxiety. When you're going to do succession, it can be very unnerving to you. So we want to avoid the process. I call it, we still need to be human. Yeah, so we do feel it because it's, there's emotion involved in Yeah, this. we got to recognize our feeling and be aware. Yeah, and how to Jadi deal. jadi di dalam suksesi ini suksesi yang terencana loh ya, bukan yang dadak-dadakan loh nih. Yang terencana aja kalau sampai dilepaskan tongkat estafetnya, ini terencana 10 tahun misalnya. Pada waktu kita lepasin tongkat estafet dan kita berikan simbolik otoritas dan kekuasaan penuh daripada gereja itu kepada penerus. Itu saya tadi ngomong, ini kita mesti menghadapi kemanusiawian kita. Kita akan sedih, kehilangan, kedukaan. Aduh, dilepas nih, akhirnya lepas. Aduh, aku bagaimana ngadepinya hari esok? Nanti aku ngapain lagi? Kerjaanku apa? Sekarang udah gak ada kuasa lagi yang ku pegang. Ini udah resmi, ini secara upacara. Mau gimana hidupku? Nangis, sedih, terhilang, berduka. Itu harus dihadapi dan mesti tahu ngadepinya gimana. Seperti ratapan Yeremia, seperti ratapannya Daud, harus bisa difahami. And the older you are, the more emotional is the roller coaster. Semakin lanjut usia kita, semakin emosi kita kayak roller coaster, kayak jet coaster gitu loh, ya. Naik turun kayak chandelier gitu loh. And when you're on the roller coaster, it's very difficult to be objective during this emotional process. That's why bringing in a third person to help you be balanced and to consider the facts is very important. Nah, menghadapi kenyataan emosi kita pasti kayak roller coaster, itu udah pasti ya, naik turun jepalitan, jatuh, persis kayak Yesus sebelum ke kayu salib gitu ya. Itu nyata. Nah, penting sekali supaya kita bisa buat keputusan yang sehat, yang objektif. Kita panggil orang ketiga untuk bantu kita di saat kita gejolak. Waktu kita benar-benar, aduh gue lepas nih, aduh aku udah hilang deh, gak punya kekuasaan lagi. Butuh penasehat untuk nolong kita. Jangan jalan sendiri, karena itu situasi yang berat sekali. Kehilangan sesuatu yang kita cintai, yang kita bangun dari nol, gak gampang ya. And it's I was saying, like, I was imagining, like, releasing and relinquishing the power, the authority of the baby you have birthed, out of tears, sweat, and pain, and suddenly I don't have any control anymore. Exactly. And also because you're older at this point, usually, and because you're older at this point, you have more insecurities about the future because other areas of your life, you're not as in control as you used to be. And now you're losing control in so many areas of your life seemingly simultaneously. Karena usianya kita tambah lanjut, lebih kita jadi insecurity-nya lebih gede. Rasa nggak amannya besar, lebih besar dibanding waktu kita masih sehat, masih muda. Oke, kalau masih muda rasanya kita yang pegang masa depan kita. Kalau udah tambah usia nggak bisa pegang lagi, udah rentan, udah lemah. Jadi kita bisa sangat gejolak emosinya. Yeah, because a part of it, okay, let's say now you're going to have your succession, you're going to pass the baton. Now, what about your staff? Well, there's staff that has been faithful to you, they've been serving you, they've been serving the vision, and now suddenly they hear you're going to pass the baton. You're not going to be there anymore. You're not going to be in the office anymore. Yeah, how can they receive it? Can they have the same loyalty to continue to serve with the new person? Nah, yang perlu dipikirkan bukan saja kitanya. Sekarang kita udah nggak punya kontrol, nggak pegang kendali lagi posisi jabatan kekuasaan itu.
kepemimpinan itu. Nah sekarang staf-stafnya gimana? Yang udah setia puluhan tahun ikut sama Anda, melayani visi Tuhan bersama, melayani dan bangun hubungan yang baik dengan Anda. Terus tiba-tiba mereka berkata, besok pemimpinku nggak datang ke kantor lagi loh. Nah itu bagaimana mereka melalui proses kehilangan kedukaan itu juga. Mereka nggak lagi melayani pemimpin yang sama, sekarang ada pemimpin baru. Bagaimana mereka melayani pemimpin baru ini? Kan mereka mesti belajar lagi. Yeah. And sometimes, especially when we're going to pass that baton and maybe it's a hurried Proses. merging or something, and you have to hurry and you don't have time to really plan and think through it. The next thing you do, you reach for the first safe person. Somebody that's good, somebody that's steady, somebody that's faithful and everybody likes, but they may not have the apostolic anointing to take the church forward because you're just getting an emergency person quickly without considering the future. Nah, kalau seandainya ya penerusan suksesi daripada tongkat estafet ini terjadinya darurat, emergency. Nah, jadi Anda belum siapin kan orangnya kan? Kecenderungan kita sebagai yang senior sudah lebih lanjut usia, kita pasti kasih ke orang yang kita paling deket. Yang kita sukai, kita deket, kita percayai. Kita kasih ke dia. Dia bisa terima, mungkin gak enak hati sama Anda dan atas loyalitas dia mau lakukan. Tapi jangan lupa loh, belum tentu orang yang setia sama Anda itu punya urapan rasuli seperti yang Anda punya waktu Anda memulai mempionir gereja ini. Nah, isi penerus ini kalau tidak ada urapan rasuli, bukan rasul, nggak perlu jadi rasul. Asal ada urapan rasulinya, dia bisa nerusin, jalankan visi itu dan memajukan. Now, I remember someone came to me and they said, I have these potentials. And I said, wow, you've got a long list of potentials. Why is your list so long? And they said, well, because they're all good people. And I said, you don't want good people. Well, they were shocked. What do you mean we don't want good people? I said, you don't want good people. You want the right people with the right anointing and gifting to take people forward, not just people who are good and they will patty cake, they will kasihan, and just babysit the church. You want somebody with vision, passion, and commitment to take it forward. Nah, bisa juga pada waktu Anda ditanya si pemimpin seniornya ini, kamu udah siapin orangnya? Datangnya satu list, banyak sekali daftar nama. Terus dia ditanya sama Pastor Naomi, kenapa kok namanya gini banyak, daftarnya kok panjang banget? Calon pemimpin penerusnya nggak usah sebanyak ini dong, bagaimana milihnya? Susah milihnya karena semua nama-nama ini orang-orang baik sama saya. Yang kau butuhkan untuk membuat gereja ini maju menuju destiny Tuhan, bukan orang-orang baik, tapi orang yang punya karunia Tuhan yang tepat, urapan rasuli yang tepat, dan punya panggilan dan buah roh yang tepat. Itu yang bisa majuin gerejanya ke destiny yang Tuhan berikan. I don't know how much more time we have in this last We still session. have enough time. But one of the things in this process is going to also be looking at your constitution. Your constitution will tell you how the process will be for a new pastor to be selected, be appointed to take over the church. Nah, salah satu pegangan yang aman ya buat kita gembala senior untuk menentukan memilih siapa penerusnya kita. Itu mestinya ada di akte anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu bylaws sama konstitusi daripada sinode dan gereja lokal Anda. Ya, sinode Anda. Okay. Di situ pasti sudah ada
rangkuman cara-caranya untuk mendapatkan pengganti penerus-penerus daripada kepemimpinan gereja lokal yang Anda lahirkan dan Anda kembangkan. Nah, ikutin apa yang sudah digambarkan dengan jelas di ADART kalian. Sometimes our constitutions are very archaic, very old, and don't include this kind of information in the Constitution that legally protects you in the process. Most constitution don't include. Huh? Is that what you're saying? Most constitution of the church do not include this kind of preparation. That's right. They don't. Nah, kecuali Anda bisa except if they can have consultant to upgrade their constitution. Right. Well, if they don't have a constitution, that's even worse. But if Oh, you have yeah. one, it can also strangle you because you're locked into an archaic system that can paralyze the church going forward. That's really the reality. Nah, yang perlu diperhatikan dengan panutan bagaimana cari penggembala yang baru berdasarkan konstitusi gereja atau anggaran dasar, karena itu anggaran dasar udah lama nggak dikunjungi dan udah lama karena udah beres ya udah kayak begitu, itu kita tanpa sadar nggak pernah di review. Jadi kita memegang suatu konstitusi yang udah museum usianya, yang sifatnya tuh kaku, kuno, sampai mencekik. Bagi orang tuh nggak bisa, susah sekali lah menjadi pengganti daripada pendirinya. So Bahaya kalau kita cuma andalkan konstitusi aja. Can the outgoing or the older senior pastor, can they have an input into the selection process, or is the process handled by the denominational head? Is it left to the church board? What does your constitution say? It's very important. Dan perlu dikunjungi kembali ya akte daripada anggaran dasar daripada gereja sinode kalian masing-masing. Itu ganti penerus itu tuh peraturan yang ditulis di konstitusi apa ya? Okay. Apakah gembala senior itu masih terus bisa kasih masukan kepada penerusnya, atau orang yang dipilihnya itu masih di bawah pengaruh dia? Atau saya nggak tahu, Anda mesti cek kembali konstitusinya Anda isinya apa, anggaran dasarnya. Yeah, I know some friends of mine, they are in a particular denomination, and the denomination selects and appoints the new pastor to replace them. So they said, I can't do anything. I said, no, you're wrong. You may not be able to make the final selection, but because of your presence there, because of your relationship with the church, you can certainly make suggestions that would help guide in the selection process so it would go the way you know it's best. Pastor Noe punya teman yang harus mengalami pergantian untuk posisinya dia. Dan dia berkata, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau ngikutin konstitusinya. Saya nggak bisa punya masukan lagi bagaimana proses pergantiannya mesti berlangsung gimana, dan siapa, syaratnya apa. Terus Pastor Noe berkata, kan kamu masih hadir. Boleh dong kamu sebagai orang yang senior berpengalaman memberi nasihat, kasih masukan, boleh dong. Yeah, it's a process. So, and another thing very quickly is this, as the pastor who is going to pass the baton, I need to work with the board to know, will there be a compensation when after I pass the baton? Will they be able to help me in my ongoing ministry after I'm a senior pastor? Or is the church too small that it can't afford to do that? How will the financing in the separation work out? Selain itu, yang perlu juga dibahas dengan majelis badan direksi gereja,
ya, the board itu adalah pada waktu peralihan ke pemimpin yang baru, bagaimana keuangan daripada gereja itu bisa memberikan kompensasi kepada gembala yang meninggalkan posisi tersebut. Kalau gerejanya kekecilan, dananya nggak cukup, bagaimana pembahasannya untuk kepergian dari gembala senior itu? Apakah tunjangan keuangan? Apakah pemberian satu kali karena gerejanya sangat kecil itu masih bisa dilakukan? Nah, kalau bisa gimana caranya? Nah, ini mesti dibahas jauh sebelum ada perencanaan suksesi. So it may be just a one-time God bless you offering, because depends on how big the church is and how is their standing, what they're able to do. But this is something that really is more important for the older generation than it is our newer generation. Because our newer generation should be making financial plans earlier now when salaries are a little bit better than they used to be in my generation. Nah, sebagai pemimpin senior mesti bisa bicara ke tim majelisnya, apakah cukup persembahan satu kali aja karena gerejanya masih kecil. Tetapi jika di bawah kepemimpinan generasi yang lebih muda, kita rencanakan ada persembahan untuk dapat disalurkan kepada pemimpin yang meninggalkan. Kenapa? Karena sekarang di bawah kepemimpinan yang baru, pemasukannya lebih bagus, dananya yang terkumpul lebih sehat, sehingga kita bisa menolong kasih kompensasi kepada gembala yang mendirikan, tapi harus sudah waktunya karena waktu sudah waktunya mengundurkan diri. Now this is something that should be worked out with you as I'll call you the older pastor. While you are there, relationship with the board, you should talk through it without emotions, or let the board talk about it and then present something to you that will, with your input of what your needs may be, so that it is, you know what it is, and you don't step out with no unknowns in that particular area. You know what you're going to be facing, so you can prepare for it. Jadi banyak ya Bapak Ibu sekalian yang perlu dipersiapkan. Perlu diskusi benar-benar kepada majelisnya. Bagaimana pengelolaan dana untuk gembala yang meninggalkan dan menyerahkan estafetnya kepada penerus yang baru. Ini mesti dirapatin jauh sebelum proses perpindahan terjadi. Dan waktu rapat nggak bisa pakai emosi. Ini mesti betul-betul, karena majelis itu isinya orang-orang ahli keuangan, ahli insinyur pembangunan, ahli keuangan investasi, bukan orang-orang yang rohani. Ini lebih ke orang yang rohani tetapi punya skill. Okay? Nah, kita mesti terbuka, dan kita sebagai yang senior mesti lapang dada, buka hati dan menerima masukan-masukan. Yeah, well, I think, listen, I think you guys all know that even though I'm giving you very practical things that need to be considered, you have to know that there's got to be a lot of prayer. There's got to be a lot of fasting. There's got to be a lot of seeking God to know God's will that is involved in this whole process. It's not just these key practical things I'm telling you, but there is a spiritual foundation through prayer and knowing God's will, knowing His timing, that must go into the process. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, semua leaders ya yang hadir, perencanaan, pembicaraan, apa yang perlu disampaikan, disediakan pada waktu penyerahan tongkat estafet terjadi, itu nggak bisa buru-buru mendadak. Okay? Satu hal tentang kondisi keuangan, mau kasih persembahan cuma sekali karena terbatas keuangannya, atau pemimpin mudanya berkata, aku bisa kok pengaruhi dengan visi ini, bisa melihat ke depannya jauh lebih baik keuangannya. Kemudian Anda juga mesti pikirkan bagaimana waktu meninggalkan itu si
majelisnya mesti persiapkan apa saja untuk kepergian daripada pemimpin lamanya. Dan iman yang ada di pemimpin lama mungkin caranya kuno, tapi di cara yang baru beda. Nah, jadi untuk memilih penerus butuh dasar kerohanian yang solid. Semua harus berpuasa, semua mesti berdoa. Semua mesti tahu waktunya Tuhan kapan ya. Ini tidak saja berdasarkan dialog rapat karena begini, faktanya begini, dan debat di situ. Tidak, tapi ini keluar dari masa berpuasa, berdoa cari muka Tuhan, dan juga bawa semua ini kepada Tuhan sampai dengar waktunya kapan dan siapa orangnya. Yeah, if God is not in control, you will choose a leader, but God's grace will not be upon the person for that assignment. And then the responsibility, the weight of responsibility on the person can really overwhelm them until they cannot measure up. They will crash or have frustrations, even depression, or want to resign because they're spiritually don't have the anointing and the grace of God to carry this level of anointing that we're talking about and the level of responsibility. Ya, kalau kita cuma pilih orang yang baik sama kita, yang terbukti puluhan tahun setia, bukan orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, nanti di orang yang kita pilih nggak ada kasih karunia Tuhan loh. No grace. Kalau nggak ada grace, dia nggak mampu bekerja, beroperasi sebagai leader. Nggak mungkin bisa. Dia nggak tahu bagaimana membuat keputusan karena nggak punya karunianya untuk membuat keputusan itu. Karena Roh Kudusnya nggak ada di dia. Jadi penting sekali untuk Anda tahu orang ini benar-benar Tuhan yang pilih apa enggak, di waktu, di musim yang benar enggak. Supaya kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup memampukan dia untuk melakukan apa yang dibutuhkan seorang pemimpin sebagai penerus Anda. Yeah, but this, I'm not sure how much more time we have, but I can't, maybe in the last few minutes that we have together, let's come back to something I feel is you preparing yourself. We've been talking about preparing this, preparing that, but how about you preparing yourself? Nah, kita sudah menyentuh banyak topik yang kita mesti bagikan, yang kita mesti pelajari, mesti lakukan ini, persiapan itu. Bagaimana dengan kita, saya sendiri, mempersiapkan diri saya? Remember, I talked about being relevant, staying relevant in revelation from the scripture, relevant from the turbulent times that we are in, relevant to the future that God is taking the church into. Dan kita ingat, saya juga bagikan di kelas leadership kami ya, di mana kita sebagai orang yang senior itu perlu menjadi orang yang relevan. Relevan kepada pewahyuan Tuhan untuk masa kini. Relevan kepada apa yang Tuhan mau lakukan di musim ini. Relevan dengan Tuhan ngomongnya apa ke generasi yang sekarang ini. Itu kita mesti jaga supaya kita selalu berjalan bersama Tuhan. Now, this relevance becomes important for you as a person because when you are not full-time in your own church and you feel God wants you to have ministry, which I hope you will plan for, that you will plan to be available for God, then it means you have got to have the revelation from Scripture, what God is saying, not the same old you preached 50 years ago. Jadi pada kita nih yang melepaskan tongkat estafet, kita mesti punya perencanaan bagi diri kita sendiri. Kalau mau panggilan sama karunia Roh Kudus dalam kita kan belum berhenti kan, panggilan kan nggak bisa mati kan, the gift and calling of God kan tanpa repentance kan, jadi kita bisa maju terus. Namun kita mesti sensitif dengan musim apa di mana saya berada. Saya nggak bisa pakai khotbah 30 tahun yang lalu dipaksakan di zaman ini. Udah nggak relevan.
Karena kondisi yang sekarang dengan badai yang kita hadapi, dengan kondisi situasi dunia yang kita hadapi, dengan tantangan-tantangan berat, kan beda tantangannya sekarang ya. COVID kan beda sama tantangan zaman dulu gitu loh. Nah, itu kita tuh mesti sejalan dengan Tuhan, relevan dengan situasi sekarang, dan pesan Tuhannya juga mesti relevan. Yeah, now that means that also then this is part of that relationships, which was the second hour I talked about. Yeah. Because like during my time, I didn't just stay in my church, but I preached in other churches. I preached in other denominations. I preached in the what we call the independent churches. In other words, I was outside and had relationships outside of the silo of my own personal church. Jadi kesaksian pribadi Pastor Nomi, walaupun dia mendirikan gereja, memimpin gereja, dia nggak berpikir, dia nggak mau ada hubungan sama gereja lain karena dia fokus ke gereja sendiri. Dia diundang ke sinode lain, dia diundang ke gereja-gereja independen. Okay? Dia bangun hubungan, bangun relasi. Sehingga pada waktu dia tidak lagi menjadi gembala senior di gereja yang dia bangun, dia punya teman-teman yang masih mengundang dia. Namun dia mesti persiapkan dirinya untuk relevan dengan zaman dia udah gak lagi jadi gembala senior. Ini yang akan membuat Anda tetap punya ladang pelayanan setelah bukan lagi gembala senior. Yeah, because if you don't know anybody outside, how can those outside ever invite you to preach? And for sure, you can't keep preaching in your own church because you've turned that over to somebody else. Nah, kalau Anda nggak pernah bangun hubungan dengan siapapun, bagaimana Anda bisa diundang oleh pemimpin-pemimpin gereja lain yang tahu Anda tuh kaya dengan kekayaan dari Tuhan. Tapi karena Anda nggak mau bangun hubungan, Anda mau silo-silo aja, mau sendirian di gereja sendiri hanya untuk sendiri. Nggak ada orang tahu Anda bisa diundang. Padahal Anda sekarang udah bukan gembala senior. Dan nggak bisa lagi mengharapkan khotbah di gereja sendiri. Kenapa? Anda bukan lagi gembala senior. Sudah ada gembala senior. So Anda mesti jadi saluran berkat bagi gereja lain. Yeah, I wanted to make myself available to the body of Christ to help the body of Christ and share, to strengthen young pastors, new churches, and even encourage those that are been pastoring for a long time. Jadi saya mau jadi berkat dong, narasumber dong yang kaya bagi banyak gereja lain yang butuh apa yang saya miliki, yang butuh pertolongan. Dan juga bagi orang-orang teman-teman sepelayanan saya yang seumur saya juga bisa menjadi bejana untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi mereka. Okay. Well, we have I think 2 minutes left. Whoa. Okay, what do we need to recap on? 1 minute left. I think we need to continue in January. To make sure that we really are planning emergency one and everything. Well, we're ending the year in the passing it along, going into a new year. Maybe coming in, we can talk about how do we get new vision? How do we hear from God? Because we've been in our church for so long, we know the congregation knows us, and there's a deep relationship. But now I go past preach in somebody else's church, they're not that familiar with me. They don't know where they are spiritually. It is more unpredictable when I preach. Whoa. Oh. Jadi dengan kita mau mengakhiri tahun 2023, tentu kita mau lepasin dong tongkat estafet 2023 untuk masuk ke 2024. Jadi di 2024 kita akan belajar bagaimana kita berdoa untuk mendengar suara Tuhan, untuk ngerti waktunya Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan akibatnya kita juga mesti kembangkan diri kita. Jangan kita pakai karunia Roh Kudus yang kita tahu di zaman dulu, yang sekarang nggak cocok. So kita perlu juga di tahun baru ini mengembangkan diri kita. So Pastor Nomi, what is the message for us? Yeah, great to be with you.
Okay, you want to say something to leave behind, to encourage all these pastors who may be listening to us now? Well, don't be too hard on yourself. Don't give up. Believe that God can help you, even if you're way behind in getting started, that God can accelerate your time and you would be able to move forward in a positive way in this next year to make up for the lost time that you have had in the past, to be able to set things on the right track going into the new year. So pesan terakhir daripada Pastor Nomi untuk masuk tahun baru besok jam 12 malam, jangan terlalu kasar, jangan keras sama diri Anda. Kalau Anda belum buat perencanaan apa-apa, bahkan Anda dengerin pengajar ini merasa, aduh aku belum kemana-mana nih, aku terlalu terlambat. Nah, jangan keras sama diri Anda. Percaya, berdoa sama Tuhan, karena Tuhan pasti bisa mengakselerasi apa yang kita ketinggalan. Ini urusan Tuhan. Tuhan akan bantu kita, dorong kita untuk di tahun baru kita akan bisa mulai perencanaan ini. Dan kita tidak akan ketinggalan. Tuhan pasti tolong kita. Sehingga kita bisa bawa gereja ini dengan pemimpin-pemimpin yang sudah disiapkan atau sedang akan disiapkan. Memajukan gereja Tuhan ke tempat yang Tuhan mau di musim yang baru, di tahun yang baru. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Happy New Year to you too, Pastor Naomi. We'll see you next year. Amen. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara ini. Di Bible Study, di Sabtu hari yang terakhir, kita akan bergabung besok seluruh gereja generasi apostolik. Pengumuman yang saya mau sampaikan, seluruh GGA di Tangerang Selatan maupun Bali akan berkumpul bersama-sama ibadahnya di Jakarta Selatan di Gedung Eagle Auditorium. Anda yang nggak bisa terbang ke Jakarta, jangan sedih. Kita sediakan Zoom link maupun YouTube private sehingga Anda bisa ikut bersama kita. Dan apa yang dibagikan Pastor Nomi, kita dengan kasih karunia Tuhan pertolongan Roh Kudus bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Dari Bible Study, pusat Bible Study kita di Jakarta, saya sampaikan Tuhan berkati, dan kita ketemu lagi di Januari, and tanggal 3 Januari ya, itu tahun baru kita, and God bless you.